Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persebaya Surabaya dengan PSM Makassar, di mana Persebaya Surabaya berhasil ya memperoleh 3 poin, dan dengan kemenangan ini Persebaya Surabaya memperoleh 3 kemenangan secara beruntun ya, dan hanya kemasukan 1 gol saja di 3 pertandingan terakhir. Lalu untuk PSM Makassar justru di 3 pertandingan terakhir ini harus memperoleh 2 kekalahan secara beruntun ya, hanya menang sekali lawan Persita Tangerang dari 3 pertandingan terakhir. Jadi kalau kita lihat dari starting line up kedua tim dulu, sebetulnya untuk Persebaya Surabaya ini nggak ada masalah. Ya, bisa memainkan pemain-pemain intinya. Zevalente juga ada di bangku cadangan. Jadi artinya untuk starting line up dari Persebaya Surabaya ini sudah aman, ya, sudah bisa full tim. Dan saya tentunya berharap kepada Rizky Dwian ya, yang mengalami cedera dan harus dirawat di rumah sakit. Harapan saya bisa cepat sembuh dan bisa kembali lagi ya, berkumpul dengan skuadnya ya untuk membela Persebaya Surabaya di pertengahan musim nanti ya. Jadi GWS untuk Rizky Dwian. Lalu untuk PSM Makassar justru di sini yang saya lihat tidak adanya Pluim ya, yang artinya ya PSM Makassar harus kehilangan 1 pemain penting. Lalu M. Arfan juga memang pada saat ini belum ada juga di bangku cadangan ya. Ini saya kurang paham kenapa M. Arfan, apakah cedera? Karena di pertandingan kemarin juga tidak ada nama M. Arfan ya. Jadi artinya di sini Tavares jelas harus berputar otak bagaimana caranya ya pengganti Pluim ini siapa. Karena berapa kali saya kan selalu melihat sektor tengah PSM Makassar ini nggak banyak pilihan. Dan memang sebetulnya dalam pertandingan ini Tavares lebih memilih Everton diduetkan dengan Adilson. Jadi Everton sebetulnya juga memiliki memiliki 2 peran ya. 1 sebagai gelandang serang pengganti Pluim, dan natural posisinya juga ya sebagai pemain depan yang berduet dengan Adilson. Jadi kalau boleh dibilang ya ini posisinya Everton bukan posisi pertama kali sebagai gelandang serang ya. Karena pada saat musim lalu ketika Pluim nggak boleh bermain dalam beberapa pertandingan gitu ya. Nah itu Everton menggantikan posisi Pluim ya, dan di situ masih ada Sananta waktu itu. Jadi artinya untuk Everton ya tidak ada tugas yang seperti harusnya kaget ya, karena sudah pernah menjalani posisi sebagai penggantinya Pluim. Dan lalu kita lihat ya di babak pertama, di sini Persebaya Surabaya memang harus unggul cepat. Ya, gol dari Song itu cukup bagus dari luar kotak penalti ya, dan memang susah di clearance oleh Reza Arya Pratama. Jadi ketika Persebaya Surabaya sudah unggul 1-0, sebetulnya ya sistem permainan dari kedua tim ketika Persebaya Surabaya sudah unggul 1-0 itu kalau boleh saya bilang tetap konsisten. Persebaya Surabaya tetap bisa bermain dengan bola possession, bisa tetap mengambil alih permainan, dan untuk PSM Makassar tetap bisa bermain cepat. Sebetulnya sistem dari kedua tim ini nggak ada masalah menurut saya, tapi yang membuat permainan Persebaya Surabaya dan PSM Makassar justru yang saya melihat penyerangannya selalu kandas di babak pertama ya, yaitu karena memang pertahanan dari kedua tim ini cukup bagus, cukup rapat. Persebaya Surabaya ini pertahanannya cukup bagus ya, cukup rapat. Lalu PSM Makassar juga sama. Artinya apa? Bahwa penyerangan dari Persebaya Surabaya dan PSM Makassar membutuhkan kreativitas serangan. Ya, karena salah satu kunci untuk membongkar pertahanan yang solid kan harus melakukan kreativitas ya, melakukan banyak pergerakan tanpa bola lah untuk konsentrasi pemain belakang bisa terbuka. Nah, tapi sebetulnya dari Persebaya Surabaya dulu ya, di sini yang saya lihat dari sektornya Bruno lagi. Jujur ya, di pertandingan kali ini saya melihat kreativitas dari Persebaya Surabaya justru lebih hidup di sayap kanan daripada di posisinya Bruno. Yang pertama, Bruno masih terlalu lama untuk memberikan bola dan passing. Padahal kalau menghadapi tim yang solid di pertahanan itu harus membutuhkan passing yang cepat. Melakukan skill individu boleh, tapi jangan sebagai kunci utama. Dan hampir Bruno selalu ya lebih banyak untuk membawa bola terlalu lama atau mengandalkan skill individunya. Sedangkan di sektornya Kasim Botan dan Yamamoto itu berapa kali sering melakukan TikTok atau dengan catur yang maju ke depan. Jadi penyerangan Persebaya Surabaya sebetulnya lebih terlihat hidup itu di sektor kanan daripada sektornya Bruno. Yang artinya pertahanan dari PSM Makassar itu banyak kerepotan di sektornya Kasim Botan, bukan di sektornya Bruno. Kecuali Bruno melakukan skill individu aja udah ban-bewan dengan Erwin Kutawa gitu. Sedangkan untuk PSM Makassar sebetulnya untuk penyerangannya sudah ada kreativitas.
Ya, sudah ada kreativitas, tapi kembali lagi ke masalah kualitas pemain. Ya, saya kembali lagi harus mengkritik Adilson juga. Ya, ini kualitas Adilson juga kalau menurut saya perlu ada pertanyaan ini. Karena berapa kali ketika mendapatkan bola, lalu first touch-nya juga kurang maksimal, lalu ya terlihatlah seperti masih belum ngeklop dengan Everton. Everton bermain cukup bagus yang bisa membuka ruang untuk Yance maupun Zaki atau Rizky Eka Pratama sebelum diganti. Itu terlihat kreativitasnya ada. Jadi semua lini dari PSM Makassar ini hidup. Cuma kembali lagi ke masalah ya target man-nya Adilson, yang saya kira aliran bola ini banyak yang kandas ketika PSM Makassar membangun serangan. Ya, jadi di babak pertama sudah ada kesimpulan untuk saya bahwa pertahanan dari kedua tim ini cukup rapat. Dan ketika menghadapi pertahanan yang rapat, ya Persebaya Surabaya justru yang terlihat lebih berkreativitas itu di sektornya Kasim Botan. Karena Yamamoto ini bermain cukup bagus, cepat memberikan passing, gak banyak melakukan skill individu. Lalu untuk PSM Makassar yang saya bisa ambil yaitu penampilan dari Adilson, yang saya bilang aliran bola banyak yang banyak yang tersendat. Adilson kan lebih bermain ke sektor kanan, sedangkan Everton lebih ke kiri. Ya memang terlihat penyerangan PSM Makassar lebih banyak didominasi dari sektornya Yakob ya atau Everton di sebelah kiri. Ini yang saya bisa ambil di babak pertama. Lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua di sini PSM Makassar yang harus mencari gol, bermain lebih naik tensinya ya atau meningkatkan garis pertahanan. Dan memang terlihat bahwa PSM Makassar di babak kedua itu sebetulnya bisa mengambil alih permainan. Justru Persebaya Surabaya yang berapa kali bertahan sudah cukup bagus, tapi ketika menyerang ya kalau saya lihat lebih mengandalkan counter attack. Ya, jadi artinya sebetulnya PSM Makassar sudah bisa mengambil alih permainan. Sudah banyak sebetulnya peluang-peluang dari Ananda Rehan, lalu ada Yance Sayuri, ya, lalu ada Everton juga kalau nggak salah yang harusnya bisa memberikan shoot tapi masih keblokir oleh pertahanan Persebaya. Tapi untuk peluang dari Adilson hampir nggak terlihat. Ya, berapa kali ketika mendapatkan bola selalu hilang. Inilah perbedaannya kalau berbicara dari skema yang sudah berjalan, ya tinggal lihat di perform pemainnya. Ya, jadi ketika PSM Makassar mencoba bermain lebih menekan, di sini Uston Nawawi paham kalau Persebaya Surabaya ini membutuhkan pemain yang bisa memegang bola lebih lama. Ya, akhirnya memasukkan Zevalente menggantikan Wildan. Artinya Persebaya Surabaya memang tidak memakai striker murni, ya mungkin Yamamoto yang lebih didorong ke depan gitu, tapi sebetulnya ya lebih bermain tanpa striker murni. Nah sebetulnya dari pergantian pemain Uston Nawawi ini cukup bagus karena Persebaya Surabaya membutuhkan pemain yang lebih tahan lama membawa bola. Lalu Andre diganti Ripal, dan kalau saya lihat memang penampilan Ripal belum terlalu maksimal, ya banyak sekali mudah kehilangan bola. Ini memang kembali lagi ke performnya Andre dengan ini ya siapa namanya tadi? Ripal ya, jadi kalian bisa menyimpulkan sendirilah. Kalau saya bilang Andre lebih bisa mempertahankan bola dengan lama atau nggak mudah kehilangan bola lah. Tapi kalau Ripal tadi lebih banyak mudah kehilangan bola. Ya, jadi sebetulnya dari pergantian pemain Persebaya Surabaya ini membuat PSM Makassar kan harus lebih menekan lagi. Makanya memasukkan pemain-pemain seperti Donald Bisa, lalu ada Harjito, ya memang ya kalau saya bilang Tavares yang sudah melihat PSM Makassar banyak peluang tapi belum bisa menciptakan gol, ya memang keputusannya cukup ini ya cukup krusial juga ketika Tavares lebih banyak memainkan pemain-pemain depan. Karena jelas ya PSM Makassar harus mengincar 1 gol. Dan di menit 80 sebetulnya permainan Persebaya Surabaya kalau saya bilang lebih cenderung bertahan ya atau mempertahankan kedudukan. Karena sudah menit 82 lah kalau nggak salah itu. Jadi tinggal menyisakan 8 menit lah. Jadi masih is okay, nggak masalah. Nah memang kalau dilihat dari sistem kedua tim ya itu ya. Kesimpulan saya kalau PSM Makassar memang darurat pemain depan. Kalau pemain tengah masih bisa dirotasi oleh Tavares. Misalkan Pluim nggak main, masih ada Everton. Lalu penampilan Donald Bisa ya saya kira lebih baik daripada Adilson. Donald Bisa ini kontrol bolanya masih lebih bagus. Positioningnya bagus. Lalu berapa kali bisa memberikan passing. Tapi ya memang tipikal dari Donald Bisa dan Everton sama-sama pemain yang lebih cenderung fungsinya lebih mempertahankan bola, bukan pemain yang lebih mencari ruang gitu loh. Ya, tapi kalau saya bilang Donald Bisa masih lebih oke lah daripada Adilson kalau
lihat permainannya tadi. Ya, jadi banyak peluang sampai menit akhir sebelum peluit dibunyikan ya, itu ada peluang juga yang dimana kiper dari ini ya Ramdhani bermain cukup bagus, Andika Ramdhani. Ya memang peluang juga tercipta cukup banyak untuk PSM Makassar, tapi ya memang bolanya belum bisa masuk. Yang pertama, peluangnya juga masih bisa banyak diantisipasi oleh pertahanan Persebaya, terutama dari Andika Ramdhani yang menurut saya bermain cukup bagus juga ya. Jadi ya menurut saya dari pertandingan ini ya menang kalah ya tentunya menurut saya nggak terlalu menjadi bagian penting dari pertandingan ini. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana evaluasi yang harus diberikan dari kedua tim. Persebaya Surabaya menurut saya ya ini harus diberikan evaluasi kepada Bruno. Bruno harus lebih cepat memberikan passing atau jangan terlalu mengandalkan kaki kanannya terus. Karena ada peluang emas ketika harusnya bisa memanfaatkan kaki kiri ya. Karena kan pemain bola kalau sudah profesional kiri kanan harus oke, tapi justru berusaha melabuhi lawan lagi, berusaha menendang pakai kaki kanan, tapi ya sudah tertutup oleh Erwin Gutawa yang melakukan clearance. Lalu kreativitas juga lebih hidup di sektor kanan karena Kasim Botan dan Yamamoto lebih banyak bekerja sama dengan melakukan passing-passing cepat. Kasim Botan juga ada satu peluang ya yang masih kena tiang itu. Ya, jadi inilah yang saya bilang bahwa kemenangan dari Persebaya Surabaya ini cukup bagus. Win streak gitu ya, 3 pertandingan secara beruntun. Tapi juga harus ada evaluasi dari permainan tadi. Ya, ini masih bisa lebih bagus lagi lah intinya Persebaya Surabaya permainannya. Kalau menurut saya tadi masih belum maksimal. Terutama dari sektor penyerangan di bagiannya Bruno. Hanya ada satu overlap dari Reva Adi itu yang melakukan shoot masih off target. Itu hanya satu. Tapi kalau Bruno lebih bisa mencari ruang, lebih cepat memberikan passing, saya yakin kreativitas dari penyerangan Persebaya Surabaya nggak hanya hidup di sektor kanan, tapi sektor kiri juga akan hidup. Catur juga bermain cukup bagus, walaupun beberapa kali sering terlihat berduel ya dengan Yakob atau Yance Sayuri gitu. Tapi ya overall bagus ini Catur. Ya, lalu untuk PSM Makassar kalau saya lihat ya tinggal kembali ke kualitas pemain sebetulnya. Sistemnya sudah berjalan. Dan saya juga melihat Tavares ketika ada pemain tengah yang nggak bisa bermain seperti Pluim gitu ya. Ya memang sudah ada langkah yang bagus dilakukan oleh Tavares dengan mengganti formasi yang bertujuan untuk memaksimalkan pemain yang ada. Tapi ya kembali lagi ke kualitas pemain aja sudah. Ya peluang-peluang yang tercipta juga dari PSM Makassar ini banyak. Tapi kembali lagi faktor finishing. Ya, ini kan kembali lagi ke kualitas pemain, bukan kesalahan dari pelatih yang nendang aja pemain gitu ya, yang nendang bola bukan pelatih. Tapi kalau berbicara sistem sebetulnya Tavares sudah bagus, tinggal ke kualitas pemain aja untuk PSM Makassar. Inilah yang saya bilang PSM Makassar seringkali inkonsisten, yaitu di kualitas pemain. Ini juga bisa menjadi PR penting untuk manajemen PSM nih, melihat ini permainan PSM Makassar ini sangat terlihat seperti darurat pemain. Ini bisa pikirkan dari sekarang untuk nanti mungkin di jeda transfer musim depan nanti ya, musim pertengahan ini. Ini perlu ada evaluasi nih untuk pemain-pemain PSM Makassar terutama dari sektor serang. Ya, jadi untuk Persebaya Surabaya selamat kalian mendapatkan 3 poin. Saya berharap dengan kemenangan ini jangan cepat puas dengan perform permainannya Persebaya, karena kalau saya bilang Persebaya Surabaya ini belum maksimal permainannya. Ya, win streak ini sudah cukup bagus. Tapi kalau berbicara skema permainan, kreativitas penyerangan, saya masih berharap Persebaya Surabaya ini bisa lebih bagus lagi daripada pertandingan-pertandingan tadi. Ya, ini harapan saya untuk Persebaya Surabaya ya. Jadi selamat. Lalu untuk PSM Makassar tetap semangat ya. Walaupun bermainnya dari awal hingga akhir sudah bagus, sistemnya berjalan, peluang juga terbukti banyak tercipta ya, yang artinya permainan PSM Makassar sistemnya berjalan, tapi ya kembali lagi ke kualitas pemain. Ini aja sebenarnya yang menurut saya perlu dievaluasi oleh ya pemainnya PSM Makassar, bukan kesalahan Tavares, tapi pemainnya sendiri yang harus berbenah ini. Ya, jadi tetap semangat ya untuk PSM Makassar. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.